Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai perbedaan putusan bebas dan juga putusan lepas dalam perkara pidana. Apa sih yang membedakan putusan bebas ini dengan putusan lepas? Oke teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai ya. Tentu di dalam masyarakat ya, orang akan bingung apa sih bedanya putusan bebas dengan putusan lepas. Secara umum bahwa putusan bebas maupun putusan lepas ini dapat diartikan bahwa itu sama-sama dibebaskan ya, sama-sama tidak dihukum ya. Dia bebas dari hukuman atau tidak dipidana, tidak ditahan ya. Orang yang putus bebas dan juga putus lepas ya, sama-sama dibebaskan ya, tidak ditahan atau tidak dipidana, teman-teman. Lalu perbedaannya di mana? Terkait putusan bebas, teman-teman ya, akan dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan pidana yang dilakukan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ya. Karena apa? Misalkan perbuatannya itu ya didakwa, dituntut dengan pasal penipuan misalkan atau penggelapan, lalu kemudian unsur-unsur penggelapan itu tidak terpenuhi ya, ditambah juga dengan keyakinan hakim, maka ketika unsur dalam pasal yang disangkakan terhadap si terdakwa itu tidak terpenuhi, maka dia dapat dibebaskan oleh hakim. Contoh misalkan kasus penggelapan ya, si terdakwa tadi dilaporkan, lalu kemudian dilaporkan ke kantor polisi, naik pada tahap penyidikan, dijadikan dan ditetapkan sebagai tersangka, lalu dilimpahkan naik pada P21 dan bersiap untuk disidangkan kasusnya. Setelah itu disidangkan melalui proses pemeriksaan yang panjang, telah diteliti, diperiksa. Fakta-fakta persidangan di sana bahwasanya terdakwa itu tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai orang yang bersalah, maka berdasarkan fakta persidangan ya, unsur-unsur terhadap pasal yang disangkakan, didakwakan itu tidak terpenuhi, maka hakim bisa memutus bebas si terdakwa tadi. Itu bebas dia karena unsur daripada pasal yang disangkakan itu ya tidak cukup ya, sehingga dia harus diputus bebas. Lalu kemudian ada putusan lepas ya. Seorang terdakwa akan dijatuhkan oleh hakim putusan lepas apabila ya perbuatan yang dia lakukan memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perdata. Contoh misalkan kasusnya utang piutang. Terdakwa tadi telah merugikan orang lain. Lalu kemudian orang yang merasa dirugikan membuat laporan ke kantor polisi. Perkaranya naik pada tahap penyidikan, jadi tersangka dia. Ya, berkasnya dilimpahkan P21 dan siap untuk disidangkan. Oleh fakta persidangan, hakim melihat bahwasanya perkara yang dilaporkan ini merupakan perbuatan perdata, utang piutang, bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Namun ya, dia dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, tetapi dia tidak dapat ditahan, tidak dapat dipidana. Maka oleh karena perbuatan yang dia lakukan merupakan perbuatan perdata, bukan tindak pidana, maka dia harus diputus lepas ya. Dilepaskan, dia tidak dapat dituntut pidana, tidak bisa ditahan, tidak bisa dieksekusi dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun dia dinyatakan sah, bersalah dan meyakinkan, tetapi oleh karena perbuatannya itu merupakan perbuatan perdata, maka ya tidak bisa ditahan
ditahan, ya dia harus diputus lepas meskipun bersalah, teman-teman ya. Itu kira-kira perbedaannya mengenai putusan bebas dengan putusan lepas ya. Secara umum putusan bebas maupun putusan lepas ya ini dapat diartikan ya sama-sama bebas dari hukuman atau tidak dipidana. Oke, teman-teman, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah khazanah keilmuan pada bidang hukum, teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.